kami mengabdi dari Roma 13 ayat 1 sampai 6. Kita buka dulu saja ya perikopnya. Roma 13 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ya, bukan 1 sampai 6. 1 sampai 7. Nanti yang wanita membaca yang ganjil, yang pria membaca yang genap. Kepatuhan kepada pemerintah. Silakan teman-teman perempuan. Setiap orang harus patuh kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada dan ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, bukan dirikan diri, bukan saja oleh karena Allah, tapi juga oleh karena suara ketika. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ketika membaca tema ADPN hari ini, saya langsung teringat satu film yang sempat saya tonton beberapa tahun lalu ya, judulnya Exorcist. Ada yang sudah pernah menonton ini? Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Ini film yang sangat bagus, film yang nuansanya Kristen sekali. Karena film ini berdasar kisah hidup seorang prajurit Amerika bernama Desmond Doss. Itu tokoh yang sebenarnya ya. Berlatar belakang Perang Dunia II. Desmond Doss waktu itu masih sangat muda. Dia berasal dari keluarga Kristen yang sangat taat, dari tradisi Adventis. Dan sebagai keluarga Advent, mereka orang Advent pada waktu itu mendapat kekecualian dari pemerintah Amerika Serikat untuk tidak ikut perang. Karena di dalam tradisi Advent mereka tidak diperbolehkan untuk perang. Karena kalau perang itu pasti membunuh. Dan firman Tuhan berkata dilarang membunuh. Karena itu mereka mau taat pada firman Tuhan dan tidak mau ikut perang. Dan pemerintah Amerika Serikat memang memberikan hak untuk orang dari latar belakang Advent untuk tidak ikut perang. Terutama pada waktu itu memang wajib militer diberlakukan kepada para pemudanya. Nah, akhirnya Desmond Doss ini adalah seorang veteran Perang Dunia Pertama. Dan ketika melihat teman-temannya Desmond Doss yang mulai berangkat perang satu persatu dari tetangga kanan kiri, dia kemudian merasakan panggilan yang sangat kuat untuk juga memberi diri ikut dalam perang. Dan itu melawan kehendak bapaknya. Bapaknya trauma terhadap perang sehingga melarang habis-habisan anaknya. Dan tentu saja itu melawan, menjadi satu tentangan bagi keyakinannya sebagai seorang Advent. Dia sangat mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, sehingga dia bergumul bagaimana menghadapi situasi itu dan membulatkan hati pada akhirnya untuk mendaftar sebagai tentara medis. Tapi bagaimanapun juga namanya tentara ya, harus ada latihan perang, latihan menggunakan senapan, dan setiap kali dia harus latihan senapan, latihan untuk merakit bom, dia menolak hal itu. Sehingga selama latihan itu dia mengalami penganiayaan lah dari komandannya, dari pelatihnya, karena dia dianggap sebagai seorang rebel. Sampai dia di penjara dan sebagainya. Tetapi kemudian pada akhirnya dia bisa diterima sebagai tentara medis dan dikirim ke medan perang. Dia dikirim ke Pulau Okinawa, Jepang.
Dan kemudian dalam satu pertempuran di satu tebing yang mereka sebut sebagai Hacksaw Ridge, di situ Desmond Doss dengan pasukannya yang memanjat tebing untuk menyerang benteng pertahanan tentara Jepang. Ketika situasi itu seolah-olah sudah menang, ternyata tentara Jepang dalam usahanya yang terakhir ya, melakukan satu tindakan kamikaze dengan bom dan sebagainya, dan kemudian mereka ditembaki dari laut. Akhirnya pasukannya Desmond Doss kocar-kacir dan mereka harus melarikan diri turun dari tebing Hacksaw Ridge itu. Ketika dia hendak turun, dia melihat ada temannya yang tertembak. Dia bakal turun, dia tolong temannya itu, dia angkat dan diturunkan dengan menggunakan tali. Dan dia terus melakukan itu. Satu orang demi satu orang. Dan sepanjang malam dia menolong teman-teman. Teman-teman, sepanjang malam itu Desmond Doss berhasil menyelamatkan 75 tentara Amerika, teman-teman. Tetapi bukan hanya itu. Di dalam film ini ada satu adegan yang sangat dramatis ketika dia memasuki terowongannya Jepang. Di situ dia berhadapan head to head ya, face to face dengan tentara Jepang. Dia memang memegang senapan dan tentara Jepang itu hanya memegang bayonet. Dia bisa memilih untuk menembak tentara itu. Tentara itu sedang terluka, tapi dia memilih meletakkan senapan dan kemudian menolong tentara Jepang itu. Dan dari 75 orang yang diselamatkan dari tentara Amerika, 5 orang adalah tentara Jepang. Nah, atas tindakan pengabdiannya ini dia memperoleh penghargaan dari pemerintah Amerika, Medal of Honor, sebagai satu-satunya tentara yang tidak angkat senjata, tetapi pergi berperang dan menyelamatkan begitu banyak jiwa. Nah, teman-temanku, saudara-saudara sekalian, Desmond Doss menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya berikutnya membedakan. Ketika kita berbicara pengabdian kepada negeri itu sebagai seorang beriman kepada Allah, ternyata bisa menjadi satu perkara yang tidak sederhana. Satu isu yang ternyata kompleks juga. Dalam kasus Desmond Doss kita melihat antara keyakinannya, antara kehendak orang tuanya, dan antara realita di dalam konteks latihan dan peperangan itu saling berkontradiksi. Tetapi kita melihat di dalam pergumulan imannya itu, Desmond Doss tetap bisa mempertahankan identitas sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tetapi sekaligus juga mengabdi kepada negeri. Dan lebih besar daripada itu, mengabdi kepada manusia. Karena itu kalau kita melihat di sepanjang sejarah gereja ya, isu antara iman dan negara, atau di dalam bahasa Inggrisnya religion, state and society, antara agama, negara dan masyarakat itu menjadi satu isu yang penting. Ada begitu banyak tulisan, buku-buku teologis, pemikiran-pemikiran yang saling berwarna, yang sangat berwarna, memperkaya satu sama lain tentang isu ini. Bahkan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahkan Tuhan Yesus pun berhadapan dengan pertanyaan tentang isu ini. Ya memang sih pertanyaannya itu ditujukan untuk menjebak Tuhan Yesus ya. Tetapi isu ini penting, tetapi sekaligus kompleks dan menjadi pergulatan iman umat Tuhan di sepanjang sejarah. Nah, saudara sekalian, makanya demikian juga perikop yang kita baca tadi. Roma 13 ayat 1 sampai 7 adalah satu pergulatan iman di dalam konteks jemaat hidup di dalam satu kekuasaan yang tampaknya menentang Tuhan. Isu yang dihadapi oleh jemaat Roma digumuli oleh Rasul Paulus di bawah kekuasaan Imperium Roma, Kekaisaran Roma. Nah, mari kita melihat situasi jemaat Roma pada waktu itu ya.
Jemaat Roma pada waktu itu hidup di satu kota yang disebut pusat dunia pada waktu itu. Roma pada waktu itu sebagai ibu kota Kekaisaran Roma adalah kota metropolis yang sangat makmur, sangat kaya, pusat kekuasaan politik, pusat kekuasaan agama, dan itu menjadi pusat dunia pada waktu itu. Tetapi sekaligus jemaat itu hidup di bawah kekuasaan langsung sang kaisar. Kurios Imperum Romanum, Tuhan atas seluruh kekuasaan Roma. Sebagaimana kita tahu ya, kaisar pada waktu itu bukan hanya penguasa secara sosial politik, tetapi kaisar di dalam kekuasaannya yang sangat besar di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi itu sebenarnya mengizinkan agama-agama itu hidup. Agama-agama itu hidup. Asalkan mereka boleh nyembah dewa macam apapun. Boleh. Mau buat dewa sendiri disembah ya boleh. Asalkan satu. Mereka tetap harus mengakui bahwa Tuhan di atas segala Tuhan, dewa di atas segala dewa, penguasa atas segala sesuatu itu adalah sang kaisar. Dialah kurios atas segala kekuasaan yang ada di wilayah Roma. Nah, sementara kita tahu sebagai seorang Kristen, jemaat itu hidup di dalam pengakuan bahwa hanya Yesus Kristuslah sang kurios atas segala sesuatu. Dan karena pengakuan inilah mereka itu harus hidup dalam penganiayaan yang hebat. Mereka ditangkap karena melanggar hukum. Dan bukan hanya itu, ini menarik sekali ya kalau kita baca sejarah. Ternyata orang Kristen pada zaman itu disebut sebagai seorang ateis karena menyangkal kaisar sebagai kurios, sebagai Tuhan, dan karenanya ateis. Sehingga kita melihat di dalam masa itu jemaat Roma hidup di dalam situasi yang sangat berat, di dalam tekanan yang sangat hebat dari kekuasaan baru. Bahkan lebih lanjut, kalau kita melihat secara khusus di tahun 49, teman-teman, orang Yahudi termasuk Yahudi Kristen itu diusir dari kota Roma karena mereka dianggap punya tradisi sendiri, punya hukum sendiri, dan bagi pemerintah Romawi ini berbahaya, memecah belah, dan seterusnya. Dan akhirnya mereka difitnah, menimbulkan kerusuhan di kota Roma, sehingga Kaisar Claudius pada waktu itu melarang orang Yahudi tinggal di Roma, diusir dari kota Roma. Propertinya diambil, kalau mereka punya usaha, usahanya juga direbut oleh negara. Dan itu termasuk juga jemaat Kristen yang berasal dari orang Yahudi. Nah, tapi kemudian ketika Kaisar Claudius digantikan oleh Kaisar Nero tahun 54, larangan itu dicabut dan pelan-pelan orang Yahudi termasuk jemaat Kristen kembali lagi ke kota Roma. Tapi bagaimanapun juga mereka masih berhadapan dengan sikap anti-Yahudi yang sangat kuat dan menangkap. Nah, teman-temanku, konteks ini kalau kita melihat lebih jauh ya, seluruh situasi ini sangat mungkin kemudian menyebabkan jemaat Roma itu melihat seluruh sistem pemerintahan Romawi itu sebagai musuh yang jahat, sebagai lawan bagi sang Mesias, kurios mereka yaitu Yesus Kristus. Sehingga kemudian menjadi anti dan memberontak pada pemerintah. Dan pada waktu itu mencapai puncaknya di tahun 58 sesudah Masehi, isu pajak itu menjadi isu yang serius. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi seluruh masyarakat Romawi pada waktu itu. Mulai ada begitu banyak orang yang tidak mau membayar pajak, terutama karena mereka melihat apa? Pelayan-pelayan pajak itu korup dan seringkali menambahkan tagihan dari yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Itu hanya ditujukan untuk memuaskan hedonisme para pejabat dan gubernur wilayah. Dan kemudian dalam situasi inilah di tahun 56 atau 57 Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Roma.
yang di dalamnya tadi kita baca membahas relasi antara orang percaya dengan pemerintahan. Teman-teman, saya rasa konteks jemaat Roma pada waktu itu sedikit banyak ya, sesuai dengan konteks kita sebagaimana tadi dikeluhkan oleh Mas Yesaya tadi. Pemerannya tadi namanya siapa? Anonim ya. Dalam monolog tadi, keluhan-keluhan. Bukan hanya itu teman-teman ya, ketika kemarin saya ngurus surat di Samsat Kota Malang sambil nunggu, sambil ngopi, makan pisang goreng, ngobrol ya dengan ada bapak-bapak, ada yang jual juga. Semua mengeluhkan. Saya nggak tahu kenapa kemarin mereka tiba-tiba ngeluh soal itu ya. Ngeluh gitu. Waduh mas, bahas masalah pajak progresif. Terus dia bilang, nggak ada mas pajak progresif. Lagian sekarang siapa mau disuruh bayar pajak mas? Habis kena sambu, kena alun. Hah? Alun siapa pak? Loh itu loh pegawai pajak. Oh Rafael Alun. Males mas masyarakat bayar pajak. Kita ini dibawa kerja keras. Pajaknya dipakai orang untuk berkoyak-koyak, hidup mewah. Rakyatnya jalan kaki persis ya. Mungkin itu tadi suara hatinya bapak itu nyampe juga di sini. Rakyatnya jalan kaki, pejabatnya naik mobil. Saudara sekalian, apatisme bukan hanya apatisme semacam itu ya, tetapi sebuah sikap anti dan punya kecenderungan memberontak terhadap kekuasaan yang dianggap ya bukan hanya tidak pro masyarakat tetapi melawan Tuhan, itu sedang bertumbuh di antara jemaat Kristen Roma. Dan saya kira seluruh jemaat Kristen pada waktu itu yang sedang menghadapi penganiayaan yang sangat hebat dan pertentangan terhadap iman. Nah, tetapi menariknya Rasul Paulus memberikan satu pandangan yang menurut saya menarik untuk kita cermati. Ini adalah pandangan dan sikap teologis Paulus terhadap relasi jemaat Kristen dengan politik negara, politik pemerintahan. Secara tegas, Rasul Paulus langsung berkata di dalam ayat yang pertama bahwa setiap warga negara, setiap orang, apapun latar belakang sukunya, gendernya, maupun agamanya, termasuk di dalamnya jemaat Kristen, itu harus tunduk kepada pemerintah. Nah, kata tunduk di sini digunakan kata hipotaso. Ini bisa berarti ketundukan karena paksaan, tetapi juga bisa berarti ketundukan karena sukarela. Jadi itu mencakup ketundukan dalam bentuk apapun, terpaksa maupun sukarela kepada pemerintah. Nah, terhadap ketundukan ini seringkali ini dipakai ya untuk menekan orang beriman. Misalnya ya, waktu Covid kemarin kan harus tinggal di rumah. Itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ayat ini bisa dipakai. Kebijakan pemerintah harus tinggal di rumah, isolasi di rumah. Harus tunduk tanpa syarat total kepada kebijaksanaannya pemerintah. Nah, tentu saja di dalam konteks waktu itu jemaat tidak bisa sepenuhnya tunduk mutlak total kepada pemerintah Romawi yang jahat, yang korup, yang tidak adil dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud? Ketundukan yang dimaksud di sini, seorang teolog mengatakan bahwa itu berarti ketundukan sepenuhnya kepada otoritas sipil sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini berkaitan dengan sikap orang Kristen terhadap penguasa sosial politik yang ada di wilayah kita, dan mengakui mereka sebagai bagian dari rencana Allah untuk dunia ini. Tetapi bukan berarti ketundukan buta atau ketaatan buta, ketaatan yang tidak kritis kepada seluruh perintah dari pemerintahan. Jadi ini adalah satu ketundukan sukarela yang didasarkan kepada kehendak Tuhan terhadap pemerintah sipil. Di
dalam ketundukan itu kita mengakui sejahat apapun pemerintahan yang ada, sistem pemerintahan yang ada, itu adalah bagian dari rencana. Selalim apapun, ini menurut pandangan Rasul Paulus. Nah, mari kita melihat lebih jauh tentang sistem pemerintahan sipil yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pandangannya yang kedua. Nah, kata pemerintahan digunakan oleh Rasul Paulus itu kata exousia. Exousia ini berbicara tentang pemerintahan sipil dan tidak berbicara penguasa, tidak berbicara satu sosok kaisar tertentu, satu sosok presiden tertentu, gubernur tertentu, tetapi berbicara tentang satu sistem pemerintahan, satu tatanan sosial. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan sistem pemerintahan atau tatanan sosial politik itu adalah sesuatu yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Jadi secara sederhana, tidak mungkin masyarakat itu tanpa struktur. Tidak mungkin masyarakat itu tanpa sistem. Sehingga sistem dan tatanan sosial itu memang sesuatu yang dirancang Tuhan supaya masyarakat itu tertib dan teratur. Dan di dalam sistem itu memang ada yang diberi kekuasaan. Dan kekuasaan itu mesti digunakan untuk menegakkan keadilan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan exousia. Dan memberontak terhadap tatanan sosial semacam ini, sistem pemerintahan semacam ini yang ditujukan untuk mendatangkan ketertiban, hukum, dan keadilan, itu memang bertentangan dengan maksud Allah. Karena Allah rindu untuk mendatangkan ketertiban, keadilan, dan keteraturan atas masyarakat, atas seluruh. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, Rasul Paulus ini menentang sikap anarkis dan satu pemberontakan kepada tatanan sosial yang ada. Nah, mari kita melihat lebih jauh tentang sikap pemberontak ini. Nah, Rasul Paulus mendorong sikap ketundukan yang positif tentunya, dan itu didasarkan atas kesadaran diri. Ayat yang kelima dikatakan, tunduklah bukan hanya karena kamu takut murka Allah, tetapi atas dasar suara hati. Nah, suara hati di dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata conscience atau self-awareness. Nah, kata conscience itu sendiri ada dua arti ya, ada tentang kesadaran moral, pertimbangan baik dan buruk, tetapi satu kesadaran, sisi lain juga satu kesadaran yang didasarkan pada pengetahuan atau akal budi. Jadi pertimbangan moral dan akal budi. Tapi tampaknya Rasul Paulus di sini lebih menekankan pada pertimbangan akal budi. Jadi kita mesti tunduk kepada pemerintah bukan hanya karena kita takut pada pemerintahan, tetapi karena kita memang mempertimbangkan ketundukan itu sebagai sesuatu yang baik. Itu satu hal yang positif, satu hal yang bersifat partisipatif dan aktif. Dan dalam hal ini Rasul Paulus menentang sikap apatis. Jadi tadi Rasul Paulus menentang sikap anarkis, dan dalam bagian ini Rasul Paulus menentang sikap apatis terhadap kondisi negara. Dan tentunya teman-teman, dorongan ini tidak bisa dipisahkan. Dorongan untuk menggunakan akal budi tadi tidak bisa dipisahkan dengan dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat terus mengalami pembaruan budi oleh firman Tuhan sehingga dapat mengenal. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, secara praktis Rasul Paulus kemudian di dalam ayat yang ke-67 mengafirmasi kewajiban membayar pajak dan cukai. Yang tadi kita sudah bahas, isu ini menjadi isu yang heboh pada waktu itu ya. Dan begitu banyak orang mulai tidak mau lagi membayar pajak. Dan sebenarnya sebagai seorang Kristen itu punya begitu banyak alasan teologis untuk menolak membayar pajak dan cukai pada waktu itu. Misalnya ya, pajaknya digunakan untuk membangun kuil-kuil yang bertentangan dengan iman Kristen.
Pajaknya hanya digunakan untuk kemewahan para pejabat. Pajaknya digunakan untuk membiayai tentara yang pada akhirnya akan menganiaya orang Kristen dan seterusnya. Ada begitu banyak alasan. Tetapi sebaliknya, Rasul Paulus mengafirmasi. Selama ini kamu sudah membayar pajak, teruskanlah untuk membayar pajak. Dan bukan hanya pajak, bayarlah cukai. Cukai yang dikenakan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Karena mereka bukan warga negara Romawi. Jadi kalau bukan warga negara Romawi itu, mereka harus membayar bea kepada pemerintah Romawi. Bea perlindungan namanya. Dan Rasul Paulus mendorong mereka untuk membayar semua tagihan kepada pemerintah itu. Nah, menariknya di sini ya, seorang teolog yang bernama MacDonald berkata bahwa Rasul Paulus mendorong jemaat Kristen untuk membayar pajak, terutama adalah kenapa? Untuk memulihkan kredibilitas komunitas Kristen yang ada di Roma, yang sempat difitnah sebagai pembuat onar dan kerusuhan yang ada di Roma. Dengan mereka taat hukum, membayar pajak dan cukai, mereka bisa dilihat sebagai satu komunitas yang patuh pada hukum, terutama di dalam isu yang saat itu besar. Nah, seorang teolog yang juga sejarawan bernama Furniss menyebutkan pada akhirnya isu pajak ini menjadi satu kerusuhan di tahun 58 sebelum akhirnya Kaisar Nero melakukan reformasi pajak yang lebih berat dan menimbulkan penderitaan lebih lanjut bagi secara khusus bagi umat Tuhan pada waktu itu. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi Rasul Paulus tidak sedang memberi pandangan menyeluruh mengenai teologi bernegara di dalam periode ini. Jelas tidak ya. Hanya 7 ayat kita mau menarik seluruh prinsip soal relasi antara kita umat beriman dengan negara, tentu tidak. Tetapi ini memberi dasar teologi yang cukup untuk menolong jemaat Roma bersikap dalam situasi sosial politik yang sedang terjadi saat ini, yang dilematis, problematik bagi iman mereka dan juga bagi kehidupan mereka sehari-hari. Pandangannya adalah, yaitu apa? Untuk tetap bekerja sama secara positif, bahkan dengan pemerintahan yang lalim sekalipun. Atas dasar apa? Ketundukan pada Allah dan pertimbangan akal budi yang sehat. Mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari hukum dan ketentuan pemerintah pada waktu itu, mereka harus pertimbangkan di dalam rasa takut pada Allah, tetapi juga pertimbangan akal budi. Ketundukan itu bukan ketundukan mutlak, tetapi sejauh ketundukan itu dimungkinkan oleh kebenaran firman Tuhan, mereka harus tunduk. Bahwasanya seorang Kristen bukanlah seorang anarkis, tetapi pembawa salam melalui ketaatan mereka kepada Allah. Nah, jika Rasul Paulus hidup di waktu ini, bagaimana tanggapannya terhadap situasi kita sebagai warga Kristen di Indonesia? Rasul Paulus warga Kristen dan Indonesia. Nah, saya kira Indonesia merupakan ketetapan Tuhan untuk ada. Rasul Paulus tentunya akan memandang demikian. Rasul Paulus akan mengafirmasi ya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka sebagai negara. Indonesia eksis. Dan bukan hanya itu, pemerintah negara Indonesia ada dengan seluruh sistem politik yang ada. Kita sebagai negara demokrasi, itu semua adalah ketetapannya Tuhan. Itu ditetapkan oleh Tuhan secara sengaja, dengan sebuah tujuan untuk mendatangkan ketertiban dan keadilan, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara sekalian, lepas dari ketidakidealan Indonesia yang sangat banyak ini,
Kita tahu bahwa negara Indonesia ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita tahu di dalam cita-cita negara Indonesia adalah perwujudan keadilan, perwujudan kebaikan, perwujudan ketertiban. Dan karena itu, ini sesuatu yang perlu kita syukuri bersama. Kita hidup di dalam satu negara yang jauh lebih baik dari jemaat Roma pada waktu itu. Maka jika Rasul Paulus mengencourage jemaat Roma untuk tunduk, kita tidak punya pilihan sebenarnya. Warga Kristen harus bekerja sama secara positif dengan negara untuk menghadirkan shalom. Ini sebuah argumen dari Rasul Paulus yang saya kira kita tidak bisa salah. Kita harus bekerja sama secara positif dengan negara. Apapun kesempatannya, entah tadi dengan aktivitas sosial, entah dengan ketaatan-ketaatan sederhana setiap harinya. Ketaatan dalam peraturan lalu lintas, tidak terobos lampu merah, memakai seat belt. Ya, saya bersyukur ada polisi kecil di mobil ya, yang selalu mengingatkan pakai seat belt. Ting tung, ting tung, ting tung. Mobil saya tua tapi ada alarm, ada sensor seat beltnya. Ting tung, ting tung, ting tung. Kalau saya buru-buru terobos lampu merah, loh Pak, kok terobos lampu merah? Ya, susah jawabnya. Tapi juga pertanyaan yang sama seperti itu. Loh, warga Kristen ke Fadilah tidak pakai helm, kemana-mana tidak pakai SIM, STNK-nya nggak ada. Itu nyinggung saya sendiri. Iya. Kita harus bekerja sama secara positif. Bila mana itu mungkin dan semaksimal mungkin kita harus upayakan ketaatan kepada seluruh hukum positif yang ada di negara kita. Karena apa saudara sekalian? Karena itu akan menjadi penanda yang menunjukkan kredibilitas kita sebagai warga Kristen di tengah masyarakat. Bahwa kita adalah sungguh-sungguh membawa kabar baik dan shalom itu. Sebagaimana jemaat Roma, ketaatannya membayar pajak itu akan menjadi kredibilitas komunitas Kristen pada waktu itu. Maka demikian juga kita. Keterlibatan kita secara aktif dimanapun ya, di Karang Taruna sebagai bendahara, di RT sebagai panitia barian, atau sekedar mengumpulkan nasi 2 kotak yang tahun ini saya lupa mengumpulkan. Itu semua akan menjadi sebuah penanda bahwa kita ini adalah para pembawa kabar baik. Tetapi jika warga Kristen Indonesia ini adalah warga yang apatis, ada kumpul-kumpul kita tidak kumpul, ada kerja bakti tidak ikut, maka kemudian ketika kita berbicara tentang kabar baik itu, kredibilitas kita menjadi terganggu. Sama seperti kredibilitas saya di depan saya ketika melanggar lampu merah atau tidak pakai seatbelt, itu menjadi terganggu seluruh. Maka dalam peran kita masing-masing sebagai guru, sebagai siswa, mahasiswa, sebagai karyawan swasta, sebagai warga negara, kita perlu mengkaitkan ketaatan itu dengan identitas kita sebagai pembawa kabar baik. Dalam banyak hal Indonesia tidaklah ideal, tidak separah kekaisaran Roma sih. Tetapi secara mendasar persoalannya sama saja ya, korupsi, kolusi, memanfaatkan nepotisme, dan seterusnya. Namun saya kira Rasul Paulus menghendaki orang Kristen tetap terlibat dan menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Pajak kita mungkin dikorupsi, tetapi bagaimanapun juga kita harus bayar pajak. Ketundukan kita kepada pemerintah Indonesia tetap dibatasi oleh kehendak Allah. Kita sadar banyak hukum yang kita nggak bisa taat. Peraturan tentang mendirikan rumah ibadah misalnya, dan seterusnya. Tetapi sejauh mungkin, semaksimal mungkin, kita harus menjalankan kewajiban mereka sebagai
kewajiban kita sebagai warga negara dan menghindari sikap apatis, apalagi anarkis. Mahasiswa boleh ikut demo, saya juga pernah ikut demo. Tapi ketika demo itu menjadi satu tindakan yang anarkis, kita tidak boleh terlibat di dalam. Itu adalah batasan yang ditetapkan oleh Rasul Paulus. Dan saya kira di dalam konteks pemilu yang akan datang 2024, 14 Februari, sejauh ini ada 3 calon, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Saya nggak tahu siapa wakilnya. Dan kita juga akan memilih gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR 1, 2, tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat. Ada begitu banyak yang harus kita coblos wajah dan nama. Teman-teman sekalian, bagaimana kita menerapkan prinsip ini dalam konteks pemilu nanti? Saya kira ada beberapa prinsip. Yang pertama, teman-teman, Rasul Paulus akan berkata ya, saya kira ya, bahwa warga Kristen harus memberikan suara, harus pergi ke TPS sebisa mungkin, kecuali kondisi force majeure. Bahkan sebenarnya di rumah sakit pun masih bisa ya. Harus, kita semua harus berangkat ke TPS, tetap pergi dan memberikan suara kita kepada setiap pilihan yang mungkin di dalam bilik itu. Mau coblos si A boleh, coblos B boleh, coblos C boleh, coblos A, B, C bersama-sama juga boleh. Wah, ini menjadi diskusi yang menarik ya. Tapi menariknya ya, seorang teolog Kristen berkata, memberikan suara kita dengan tidak memilih itu pun juga adalah sebuah kemungkinan yang diizinkan di dalam negara demokrasi. Tetapi itu semua kita harus pilih berdasar ketundukan pada Allah dan atas dasar conscience, atas dasar pertimbangan. Karena itu kita harus memulainya dengan berdoa. Dan hari ini kita sudah mendoakannya. Kita akan berdoa untuk pemilu dan sebagainya. Dan sampai nanti pemilu itu dilaksanakan, kita perlu berdoa. Kita perlu terus berdoa agar Kota Malang diberikan wali kota yang baik, dan kota asal teman-teman diberikan bupati dan wali kota yang baik. Kita perlu berdoa agar gubernur Jawa Timur dan juga gubernur-gubernur di Indonesia adalah orang-orangnya. Dan kita mau memberikan suara kepada orang yang kita tahu akan dapat membawa ketertiban dan keadilan itu. Karena itu kita harus konsultasi dan ngumpulin informasi. Kita tidak boleh apatis masuk ke bilik suara itu kosongan tanpa informasi apapun dan akhirnya salah pilih. Seperti pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Masuk bilik suara karena hanya berbekal informasi yang tidak lengkap. Calon 1 kena korupsi, calon 2 kena korupsi. Satu-satunya calon yang tidak korupsi ya calon 3, tapi saya tidak tahu kalau itu dari PKS. Ya saya coblos. Seandainya saya tahu dari PKS ya mungkin tidak. Ya itu pilihan politik saya sih. Kalau teman-teman mau pilih dari PKS juga apa-apa. Tapi kita harus berusaha mengumpulkan informasi. Paling tidak kalau yang kita bisa tahu, cukup tahu itu kan wali kota ya. Cari informasi sebanyak mungkin. Gubernur. Kalau anggota DPR itu memang agak susah ya. Banyak sekali calonnya. Tidak harus yang pilih yang Kristen, tapi pilihlah yang punya rekam jejak yang baik. Yang Kristen juga kadang-kadang tidak selalu bisa mewujudkan ketertiban dan keadilan. Karena itu komitmen tertinggi kita adalah terwujudnya pemerintahan yang berkeadilan, bukan pada ruler tertentu. Semoga kita tidak menggunakan mimbar untuk mendukung tokoh politik tertentu ya. Tapi masing-masing kita di perkantas ini punya kebebasan berdasarkan ketundukan pada Allah dan conscience masing-masing untuk memilih sesuai dengan suara hati masing-masing. Tetapi saya kira Rasul Paulus juga akan mendorong satu keterlibatan positif yang lebih jauh, teman-teman. Bila mana mungkin dia akan mendorong kita untuk juga menjadi saksi di TPS-TPS yang ada. Teman-teman bisa mendaftar menjadi saksi. Tidak
memberikan suara secara aktif, misalnya teman-teman menjadi seorang yang menjadi saksi di TPS-TPS yang ada, bisa juga menjadi anggota PPS, atau teman-teman bisa aktif di sosial media, mengeluarkan ide-ide kreatif untuk memastikan jalannya pemilu itu jujur dan adil. Luber jurdil ya, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Saya teringat beberapa tahun lalu itu ada satu aplikasi yang dikeluarkan untuk memastikan suara itu sesuai hitungan KPU dan juga di TPS-TPS. Saya membayangkan kalau itu dilakukan warga Kristen, kita memenuhi apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak cara untuk kita bisa terlibat secara aktif dan positif agar negeri kita Indonesia yang jauh dari kata ideal, begitu banyak problematika di dalamnya, menjadi negeri yang keadilan, menjadi negeri yang tertib, menjadi negeri yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mari kita menjawab tanggapan, pandangan dan juga dorongan Rasul Paulus untuk tidak menjadi warga